Go. Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya, Reva Yulianizar, di Berita Sekilas Info. Ini, siswa kebanggaan Cikalong Wetan, ini berhasil menorehkan prestasinya di bidang literasi. Prestasi ini datang dari siswi kelas 11 akuntansi dari SMK Pena Nugraha Indonesia, yaitu Anissa Nitalia, yang berhasil mewujudkan impiannya, yaitu membuat novel berjudul About You, Grizel, yang sudah dibaca sebanyak 8,6 ribu pembaca di aplikasi Wattpad dan sudah diterbitkan oleh penerbit RNA Publishing. Banyak cerita ditulis Anissa di Wattpad. Ada 3 cerita. Pertama yang berhasil terbit. Yang kedua, ceritanya berjudul Dream Cancer, pembacanya 13,4 ribu. Cerita ketiga dengan judulnya Fake Rumor, pembacanya 41 ribu. Akan tetapi ceritanya diangkat dari fun fiction. Saya sudah melakukan beberapa pertanyaan atau wawancara melalui aplikasi Zoom. Berikut saya tayangkan. Di sini saya sudah bergabung atau Anissa Nitalia yang sebagai penulis baru atau penulis yang baru sudah bergabung di Zoom. Maaf sebelumnya Anissa, saya akan mewawancarai Anda perihal perasaan Anda sebagai siswa yang sudah berpengalaman dalam membuat novel. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Anda. Nah, ini pertanyaan pertama. Apakah Anda ingat buku pertama yang Anda baca? Ingat, Ibu. Buku pertama yang saya baca itu berjudul Saktihan. Bukunya itu bergenre roman. Apa yang Buku Anissa ya, itu. tertarik membaca novel itu? Ya, alur ceritanya menarik. Dan bergenre romance juga ya di masa remaja. Mungkin anak muda lebih menyukai genre yang romance, sehingga mungkin itu bisa menarik perhatian Anissa ya. Kemudian, siapa penulis favorit Anissa dari berbagai penulis yang ada di Indonesia? Sampai saat ini tuh penulis favorit itu cuma satu. Itu Kak Vanderlopa. Vanderlopa. Apa yang membuat Anissa menyukai penulis tersebut sehingga penulis tersebut menjadi favorit buat Anissa? Yang membuat saya menyukainya itu mungkin emang buku dia agak terlalu terkenal seperti penulis lain. Tapi cara penulisan dia di setiap karyanya itu menarik gitu, enak dibaca, pemilihan bahasanya juga bagus, dan hampir di setiap cerita yang beliau tulis itu selalu mengandung beberapa pesan moral tentang kehidupan. Baik, mungkin itu menjadi alasan Anissa menyukai penulis tersebut. Kemudian, apa genre favorit Anissa? Apakah romance, komedi, horor, atau bagaimana? Family romance. Mencoba menyukai genre horor? Belum terbiasa, Ibu. Paling selain romance itu komedi,
cerita yang sedih kayak itu. Ya, begini. Anissa waktu pertama kali menulis sebuah cerita itu melalui aplikasi Wattpad ya. Ya. Nah, mengapa Anissa di dalam hati saya pengen nulis cerita nih di Wattpad, apa yang membuat Anissa itu mempunyai dorongan niat seperti itu gitu? Apakah karena Anissa memang suka menulis sehingga atau imajinasi yang dimiliki oleh Anissa itu luas, maka dari itu Anissa mencoba untuk menulis di aplikasi Wattpad. Dan mungkin Anissa sendiri tidak menyangka ya bahwa ada seorang penerbit yang mau melibatkan Anissa sebagai penulis skenario di dalam novel. Nah, itu adakah rintangan tersendiri ataukah memang belum terbiasa sehingga Anissa menjadi lebih ragu atau takut atau bagaimana? Itu boleh diceritakan, Anissa. Rintangan pasti ada, Ibu Teh. Ya kayak tadi rasa takut, nggak percaya diri, minder itu ada. Tapi karena nggak tahu kenapa ada sebuah dorongan gitu buat ayo mencoba hal yang baru, siapa tahu bisa. Akhirnya saya coba dan alhamdulillah bisa. Jadi Iya, rasanya tuh kayak campur aduk. senang ada, kaget ada, dan juga deg-degan ada. Karena kan Anissa ini sebagai penulis baru kan ya, nggak tahu harus bagaimana hal pertama yang dilakukan. Terbit ini tuh saya tuh ikut sebuah event yang diselenggarakan oleh suatu penerbit, yang di mana event ini tuh berjalan selama 30 hari. Di 30 hari itu kita harus menulis sehari itu minimal 800 kata, dan jika lolos sampai hari terakhir, karya kita diterbitkan gitu. Tapi cerita ini saya juga dipublish di Wattpad. Jadi pertamanya Anissa mengikuti event dan alhamdulillah Anissa lolos. Kemudian cerita yang Anissa tulis di Wattpad itu di-up ke novel begitu ya. Iya. Kemudian apa yang mendasari novel yang di-up ke buku ceritanya itu? Maksudnya Anissa dapat imajinasinya apakah karena sering membaca novel sehingga terinspirasi atau itu pengalaman Anissa sendiri? Untuk cerita yang ini tuh terinspirasi dari ada satu buah cerita dan juga film, Ibu. Saya tuh terinspirasi dari sana, jadi mau mencoba gitu. Saya coba nulis seperti ini, apakah sama seperti yang saya lihat atau enggak. Tapi jalan ceritanya emang berbeda, cuma saya terinspirasi aja. Soalnya dari film sama ada beberapa cerita. Dari film dan ada beberapa cerita sehingga disatu padukan sehingga membuat cerita versi dari Anissa sendiri ya. Ya. Oke. Anissa suka menulis itu dari sejak kapan? Apakah SMP ini menulis cerita ya? Atau dari SD mungkin? Atau baru-baru ini? Dari SMP. Suka nulis tuh dari kelas 8, tapi mulai menulis intens itu dari kelas 9 sampai sekarang. Dari kelas 9 sampai sekarang. Berarti itu menulis Wattpad itu awal kelas berapa? Nulis Wattpad itu kelas 10 awal. Kelas 10 awal dan kelas 11 membuahkan hasil ya? Iya. Nah, Ibu ingin bertanya lagi, menurut Anissa, menulis itu apa? Menulis bagi saya itu tempat saya mencurahkan semua emosi yang saya rasain gitu. Setiap saya sedih, saya nulis. Setiap saya senang, saya nulis.
pas marah juga saya kalau nggak ada tempat buat itu, dilariin ke nulis. Jadi setelah nulis perasaan tuh kayak lega gitu. Jadi tercurahkan ke sana. Jadi buat Anissa menulis itu adalah salah satu media untuk untuk mengeluarkan semua emosi yang sedang dirasakan oleh Anissa. Kan kebanyakan orang ketika sedang mendapat masalah, perasaan senang, sedih, bahagia, itu pasti bercerita kepada orang lagi. Tetapi berbeda dengan Anissa, walaupun tidak curhat kepada orang, tapi Anissa bisa mencurahkan isi hati, perasaan, beban, segala macam itu dicurahkan dan dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Sehingga tulisan tersebut bisa menjadi sebuah cerita atau moral apa yang ada di dalam buku novel yang sudah diterbitkan. Untuk yang di sini tuh saya mencoba untuk menyelipkan bagaimana saling menghargai gitu, walaupun manusia ini punya kekurangan, tapi nggak jadi alasan buat kita mandang dia sebelah mata gitu. Jadi saya mencoba menyelipkan sebuah pesan untuk menghargai sesama dan juga memanusiakan manusia. Jadi itu untuk pesan moral yang ada di dalam novel. Tidak, walaupun genrenya bergenre romance, tetapi itu masih tetap ada pesan moral yang bisa diambil oleh pembaca ya. Ya. Kemudian ini pesan terakhir atau pertanyaan terakhir, adakah pesan, kesan, atau saran kepada para remaja muda yang mungkin Anissa ketahui bahwa remaja muda itu lebih suka main handphone, tidak terlalu suka menulis, tidak suka membaca. Adakah pesan yang dapat Anissa sampaikan? Mungkin lebih tingkatkan lagi tuh minat bacanya, Ibu. Soalnya kan dari yang saya lihat juga minat baca Indonesia itu rendah gitu kan. Jadi mungkin bisa minta ke remaja yang lain tuh minimal 1 jam dalam sehari itu baca gitu. Karena membaca itu sama sekali gak ngebuat rugi, walaupun yang dibaca itu cuma sebuah dongeng atau sebuah cerita biasa, tapi kan di sana pasti ada satu orang yang bisa diterima gitu. Jadi ya lebih ke minat bacanya aja sih ditingkatkan gitu. Soalnya kan di HP juga bisa, gak harus di buku sekarang. Ya, ditambah teknologi dan perkembangan zaman untuk sekarang, membaca tidak hanya di buku, tetapi melalui handphone juga bisa. Karena kan di handphone ada aplikasi webtoon, ada Wattpad juga, yang dimana Wattpad itu isinya adalah novel-novel yang ternyata novel yang sudah di-up dan terkenal berjuta-juta pembaca itu dipublikasikan sehingga menjadi film. Betul kan, Anissa, yang dari Wattpad? Iya, betul. Saya harap Anissa sebagai penulis baru untuk mempertahankan potensi Anissa sebagai penulis. Tidak semua orang mempunyai kemampuan dan imajinasi seperti Anissa. Baik, terima kasih Anissa atas partisipasinya. Hebat sekali. Anissa Nitalia, seorang siswi sekolah menengah kejuruan dengan jurusan akuntansi, berhasil membuat sebuah novel dan novelnya diterbitkan oleh penerbit. Ini dapat menginspirasi Anda semua, terutama remaja, yang ternyata remaja bisa loh menciptakan atau membuat sebuah novel. Terima kasih sudah menyaksikan sekilas berita info. Kita akan kembali lagi di lain waktu. Sampai jumpa, semoga aktivitas Anda menyenangkan. Terima kasih.